Gue tahu ini aneh, tapi tiap malam Sabtu, ada satu hal yang selalu bikin gue nggak sabar. Turun ke tangga darurat, bukan buat kabur, tapi buat ngerasa hidup. Gue berdiri di depan pintu besi itu, lantai 18. Tangan gue dingin, tapi bukan karena AC. Jantung gue udah berdebar dari tadi. Long coat hitam yang gue pakai udah rapat, tapi dalamnya kosong. Cuma stocking tipis, dan choker merah yang nempel ketat di leher gue. Itu bukan soal seksi, tapi soal kendali. Gue bisa pakai apa aja, tapi hari ini, gue pilih nggak pakai apa-apa. Karena buat gue, sensasi dilihat tanpa ada yang bisa nyentuh, itu candu. Langkah pertama di tangga darurat, suara heels gue mantul di beton. Gue mulai turun pelan-pelan. Setiap lantai kayak level baru. Di lantai 15, gue ngelepas satu kancing. Dikit aja, biar udara masuk. Dingin. Gue merinding. Tapi justru itu bikin deg-degan makin parah. Rasanya kayak berdiri di ujung tebing. Lo takut jatuh, tapi lo tetap maju. Lantai 12. Gue lihat kaca kecil di pintu keluar. Koridor sepi, tapi lampunya nyala terang. Gua nintip, senyum sendiri. Ada rasa puas yang susah dijelasin. Bukan karena pengen dilihat, tapi karena tahu lo bisa dilihat kapan aja tanpa ada yang sadar. Gua buka dua kancing lagi. Long coat-nya kebuka lebih lebar. Stocking gua kelihatan, kulit gua kerasa langsung kena udara. Napas gua mulai nggak stabil. Lantai 7. Gua berhenti, dengerin suara sendiri. Sepi. Gua iseng ngelepas semua kancing. Kotnya kebuka. Cuma nempel di bahu. Gua berdiri di situ, telanjang, tapi aman. Belum ada yang lewat. Tapi, siapa tahu CCTV bisa ngerekam? Gua berdiri lama. Rasanya kayak waktu berhenti. Ada yang panas di dada gua. Bukan karena malu, tapi karena puas. Gila ya. Gua sendiri, tapi gua ngerasa diliatin 1000 mata bayangan. Di lantai dasar gua berdiri di depan pintu lobi. Kot gua masih kebuka. Tapi sebelum gua dorong pintu itu, gua tarik napas. Nutup kot perlahan. Semua kancing, gua pasang lagi. Tadinya gue pikir turunin tangga 18 lantai udah cukup. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang nyaris ketahuan. Dan itu malah bikin gue kosong. Jadi gue keluar dari lobi apartemen, langkah gue pelan, lantai marmer dingin nyentuh sole heels gue. Di ujung ruangan, duduk seorang pria gemuk. Tertidur. Gue kenal dia, satpam pagi yang biasa nyapa gue ramah tiap hari, Pak Yanto. Sekarang dia duduk nyandar, morok. Suaranya menggema di ruang mewah itu. Kayak orkestrasi keheningan. Gue berdiri di balik salah satu tiang, ngerasain jantung gue di kerongkongan. Gue tahu posisi CCTV di tempat ini. Malam-malam biasanya cuma satu yang nyala, dan itu di arah lift. Area lobi sebelah kanan, buta. Gue buka coat gue, pelan-pelan. Kancing terakhir gue buka paling akhir. Tangan gue dingin, tapi badan gue mulai panas. Angin dari automatic door berhembus pelan. Nyentuh kulit gue yang sekarang gak ketutup apa-apa kecuali choker merah dan stocking yang udah mulai longgar. Gue lepas heels. Sekarang kaki gue nempel langsung ke lantai lobi. Dingin, ngebekas. Setiap langkah gue rasa sampai ke tulang. Dengan coat di tangan kiri, dan napas gak stabil, gue mulai jalan. Ngelewatin Pak Yanto. Jarak 3 meter. Dia masih ngorok.
Nggak gerak. Tapi di kepala gue, kayak lagi dilewatin spotlight. Setiap detik, kayak 1 menit. Udara AC kena punggung gue. Rasanya kayak ditampar. Tapi gue terus jalan. Nggak cepet, nggak lambat. Gue nggak nyari bahaya. Gue nyari sensasi. Antara takut dan nagih. Antara malu dan bangga. Pas gue nyampai ke ujung lobi, gue berhenti. Nutup coat gue lagi. Pelan. Rapi. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi dada gue masih naik turun. Dan di balik semua itu, gue senyum. Malam ini, gue bukan cuma nggak berbalut apapun. Gue lewatin seseorang. Dan dia nggak sadar. Tapi gue sadar. Gue suka ini. Gue baru setengah jalan ngelewatin lobi. Tubuh gue tanpa barutan kain apapun. Napas gue makin berat. Tapi langkah gue tetap tenang. Kot masih di tangan. Jarak sama Pak Yanto tinggal 2 meter. Tiba-tiba suara ngorok itu berhenti. Terputus. Kayak kecekik. Dia batuk pelan. Lalu gerakan kecil. Kepala dia gerak. Mata kebuka setengah. Gue panik. Tapi badan gue diam. Beku. Gak bisa ngumpet. Gak bisa lari. Hah? Siapa itu? Suara dia kecil setengah sadar. Gue ngeliat mata dia ngelewatin gua. Mungkin ngeliat siluet gua. Tapi cuman sebentar. Karena dia balik tidur. Masuk posisi ngorok lagi. Gue gak tahu dia beneran lihat gua atau enggak. Tapi gue berdiri di situ, penuh dan polos, di tengah lobi. 1 meter dari pria yang biasa nyapa gua. Selamat pagi, Mbak Vira. Dan sekarang, dia nggak sadar. Gue berdiri kayak arwah penasaran depan dia. Bawa coat, badan kebuka semua. Gue masih berdiri. Tubuh gue terbuka. Penuh dan polos. Cuma heels dan choker yang masih nempel di badan. Pak Yanto di ujung ruangan masih ngorok. Kayak simfoni bawah tanah. Gue pelan-pelan taruh coat gue di lantai. Lutut gue lemas, badan gue hangat, tapi tangan gue dingin. Gue duduk tepat di atas jaket itu. Nafas gue udah gak bisa disetel. Jantung gue kayak palu ketok dinding dada. Dan gue mulai menyentuh diri gue sendiri. Lembut, ritmis. Awalnya pelan. Tapi makin lama, makin liar. Setiap gerakan punya suara kecil. Suara jari di kulit. Suara napas gue yang mulai ketahan. Dan suara ngorok Pak Yanto di belakang. Kayak musik pengiring yang absurd tapi pas. Tanganku basah. Nggak jelas antara keringat atau lo tau lah. Gue hampir lupa gue di lobi. Bukan kamar. Tapi sensasinya terlalu nikmat buat ditolak. Sampai suara mesin mobil. Headlamp nyorot ke arah kaca pintu depan. Refleks, gua berdiri. Panik, lupa semuanya. Gua ambil heels, lari ke arah tangga darurat. Nggak bawa coat, nggak bawa apa-apa. Cuma kaki yang masih gemetar. Setiap anak tangga kayak ujian. Lutut gua lemas. Paha gua panas. Tapi gua terus naik. Lantai 2, lantai 3. Lutut nyentuh besi tangga beberapa kali. Tapi gua nggak peduli. Pas sampai kamar, tangan gua gemeteran buka pintu. Masuk, nutup, hening. Gua jatuh ke kasur. Nafas masih berat, dada masih bergetar. Kulit gua masih dingin. Dan gua tersenyum. Puas. Gila, tapi puas. Gua ketiduran, masih dalam keadaan telanjang bulat. Tanpa sadar, gua ninggalin coat gua di tengah lobi. Dan besok paginya,
Gua bakal bangun, lihat mata Pak Yanto, dan pura-pura nggak ada yang terjadi.